saat teduh dulu sambil bernyanyi lagu Yesus ku panggil. Ayo Clara, dengan sigap berdoa. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami pada hari ini bisa mengikuti ibadah online. Bapak, berkati juga kami supaya bisa beribadah dengan baik. Engkau juga Bapa yang berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, Clara, hari ini Kak Besra mau mengajarkan tepuk sukacita Clara. Gimana tuh Kak? Seperti ini ya Kak. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Kalau sukacita berarti harus senyum ya Kak. Tidak boleh ada yang cemberut di rumah. Ayo Kak, sama-sama ya adik-adik. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Biar tambah sukacita lagi kita. Mau yel-yel, berarti kalau yel-yel harus cepat semuanya. Siap-siap. Kelas TK, anak Tuhan dahsyat dalam Kristus. Nah, sudah bersukacita semuanya adik-adik? Kalau sudah bersukacita karena kita Laskar Kristus, kita mau bernyanyi lagu Laskar Kristus. Musik Kak, sambil bertepuk tangan. Siap-siap. Saya bukan pasukan berjalan kuda, menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan kuda, menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Yeay! Oke adik-adik, masih semangat yang di rumah? Pasti masih semangat. Kalau begitu kita simpan semangat kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu adik-adik
Boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi. Mari Tuhan berfirmanlah. Ayo Laura. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa menjadi berkat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini masih terdapat dalam Alkitab ya, dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Nanti minta tolong papa mama membacakannya buat adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik umurnya sekarang berapa ya? Kalau tidak tahu, coba boleh ditanyakan ke mama atau papanya. Mama, umur aku berapa sih sekarang? Nah, kalau kakak boleh tebak nih ya, pasti umurnya adik-adik atau antara 5 atau 6 tahun. Nah, benar nggak tebakan kakak? Semoga benar ya. Kenapa kakak Opi tanya umur adik-adik? Karena firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang anak kecil yang umurnya 8 tahun. Mungkin kalau 8 tahun itu sebesar kakak atau abangnya yang berada di kelas 2 atau kelas 3 SD adik-adik. Nah, ceritanya seperti apa? Kita mau saksikan video berikut ini ya. Tada! Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan, raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan.
dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari setelah tadi kita menyaksikan video tentang Raja Yosia? Ada yang tahu? Kakak kasih tahu ya. Yang pertama, kita melihat bagaimana Raja Yosia ketika mendengarkan firman Tuhan, hatinya tersentuh dan hidupnya mau dituntun untuk melakukan hal yang baik atau yang benar. Bagaimana agar kita bisa melakukan hal yang baik dan benar itu adik-adik? Caranya yaitu kita harus suka akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang pastinya terdapat di dalam Alkitab nih adik-adik. Lalu ketika kita sudah suka akan firman Tuhan, kita harus rajin membaca firman Tuhan ini pastinya. Oke, Kakak taruh dulu Alkitabnya ya. Nah, yang kedua, Raja Yosia sepanjang hidupnya dia begitu mencintai Tuhan. Tapi cinta Raja Yosia kepada Tuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia mengajak seluruh kerajaannya juga untuk mencintai Tuhan. Begitu juga dengan kita adik-adik, ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita cinta akan firman Tuhan, nah kita juga harus memberitakan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Caranya bagaimana? Apakah harus bawa Alkitab setiap hari? Atau harus berdoa yang kencang? Tidak ya adik-adik. Cara mengajak orang-orang sekeliling kita juga untuk mencintai Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita. Harus menjadi anak yang baik, tidak suka marah-marah, sayang sama teman, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, jadilah anak-anak yang suka akan kebenaran firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan itu, sehingga kita bisa menjadi berkat dan nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Firman Tuhan yang sudah selesai, kita mau tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang menyukai kebenaran firman-Mu dan boleh melakukan hal yang benar itu dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi berkat dan nama Tuhan yang dimuliakan saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan dan belajar firman Tuhan adik-adik, ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan di rumah ya. Aktivitasnya apa? Kita mau menghias gambar orang tersenyum atau gambar jempol naik ke atas. Nah, gambarnya
Ini adik-adik, ini Kak Opit sudah coba menghias ya. Nih, ada gambar wajah tersenyum Kak Opit menghias dengan pita dan diwarnai ya, atau gambar jempol ke atas ini Kakak Opit hias dengan kertas warna-warni yang sudah Kakak Opit potong-potong. Seperti ini, Kakak Opit sudah sampaikan informasi kepada papa dan mama. Terserah adik-adik, boleh dengan pita, dengan kertas warna, dengan stik es krim, atau apapun. Pokoknya dihias yang rapi, yang bagus ya adik-adik. Setelah itu, adik-adik boleh berfoto dengan gambarnya dan fotonya dikirim ke grup WA kelasnya ya. Oke, mudah loh adik-adik. Kakak Opit tunggu aktivitasnya dan terima kasih ya. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Untuk mama atau papa boleh scan barcode untuk mengumpulkan persembahan atau mengirimkan persembahan ke rekening Mandiri Gereja. Kalau gitu kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi lagu Tanganku na met met pulehon ma. Ayo kalau orang ada yang tepuk tangan. Tanganku na met met pulehon ma. Kude batang dari nanti naloyai. Sayurukan kunamai. Tamaki homai. Tamaki homai. Oke adik-adik, kita mau menutup ibadah sekali minggu kita. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih karena Engkau Engkau sudah memberkati sudah memberkati ibadah kami. ibadah kami. Bapa yang baik, Bapa yang baik, Engkau juga Engkau juga yang memberkati yang memberkati persembahan kami. persembahan kami. Bapa yang baik, Bapa yang baik, pertemukan kami pertemukan kami di ibadah berikutnya. ibadah berikutnya. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa sudah berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.